Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Jika benci itu jadi cinta, begitupun dengan kisah Ridwan Ghani dan Aditya Putri ini loh. Kedua pasangan ini tuh bagaikan air dan api. Mereka selalu kesal kalau ketemu tapi saling sayang. Bagaimana tuh? Kalian pasti penasaran kan dengan kisah mereka? Yuk simak cerita lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga di rumah juga baik-baik aja. Pokoknya di awal tahun ini mudah-mudahan teman-teman semua dimudahkan segala urusan. Amin. Oke, kalau gitu seperti biasa di Cerita Untung kita akan datangkan keluarga romantis banget ya. Ibaratnya kita selalu menghadirkan pasangan-pasangan yang positif, atmosfernya romantis di rumah ya. Kita akan ketemu dengan keluarga Ridwan Kamil. Kita akan ketemu sama keluarga Ridwan Hanif. Mobil dong. Iya. Ketemu dengan keluarga Ridwan Ghani dan juga Aditya Putri. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih udah main-main ke studio kita. Iya, senang banget nih diundang silaturahmi, memperpanjang usia, tambah berkah pahala. Amin. Aduh, masya Allah ya. Ini kalau ketemu sama mereka berdua tuh emang langsung kayak seperti ada di depan kafe yang ada kanopinya. Apa tuh? Aduh. Ini pasangan. Kayak kalau kita bisa terka, ini kayaknya ketemunya di salah satu syuting FTV atau juga sinetron. Pasti itu. Bener nggak? Tebakannya benar, tapi pasti itu cenayang. Soalnya kalau ngelihat hasil karyanya nggak tayang, nggak ada. Oh gitu. Oh jadi sebenarnya kalian ketemu di satu judul produksi, itu, tapi judul itu malah nggak tayang. Tapi kalian yang tayang malah. Iya benar. Berarti Allah emang nemuin kalian di situ justru untuk nemuin kalian. Iya makanya. Produknya nggak tayang. Istimewanya Allah tuh kayak gitu. Ya. Jadi kalau skenarionya pengen menghimpun dua yang berserak, mau dengan cara merepotkan banyak kru, ngundang artis yang lain, syuting di mana demi ngumpulin itu doang. Dia Gitu. Oh dia juga situ. Dia juga main. Judulnya Nama Kusumi. Tapi sebelumnya kalian pernah ketemu nggak sih? Enggak. Lah kan kalian masih emang dari planet yang berbeda aja gitu kan ya? Dia anak RCTI, saya anak SCTV. Iya pokoknya di PH yang walaupun sama gitu kita nggak pernah satu judul gitu, beneran kayak nggak pernah Kak. Jadi baru ketemu kayak disimpan. Gitu. Oh tapi tahu dong kenal sama Putri, kenal sama. Enggak. Makanya aku pertama kali ketemu dia kayak Beda circle lah. beda circle. Nggak maksudnya tapi kan tahu lah misalnya pernah lihat Ridwan atau pernah Dia lihat pemain Putri gitu. yang tahu. Enggak. Pas lagi syuting akhirnya sama dia, aku aku pernah nonton karya lo sih sekali gitu. Kalau aku belum pernah sama sekali. Iya, sombong kan, ngeselin banget dia tuh ngeselin kayak FTV kan. Aku dari Enggak, pertama kali kalian ketemu waktu itu pertama kali kalian Oh itu nyebelin juga. di tempat di pas make up atau gimana? Hah? Bandara. Kok bandara? Karena kita syuting di luar kota. Oh syuting di luar kota tuh sama-sama mau Berangkat berangkat. ke bandara. Di kemana sih? Banyuwangi. Oh syutingnya lokasi di situ. Jadi kita di calling jam 7 datang karena penerbangan jam berapa? Jam 10 gitu. Karena Tuan tuh datang jam 6. Jadi begitu kita datang jam 7, kebetulan aku tujuan lat dikit lah, kan masih lama juga ya. 7 lama tuh masih oke lah Kak. Dia ngerasa dia nunggu kelamaan. Jadi baru datang belum kenal kayak. Pada datang jam berapa nih? Itu udah nyolot Kak, baru datang. Gue bilang kayak aduh nih 10 hari lagi gue syuting di Banyuwangi. Aduh itu udah kebayang gitu ya. Perdana aku FTV luar kota Kak. Sebelumnya pernah, ini perdana itu perdana. Jadi aku sebelumnya nggak pernah mau, mendingan aku pulang pagi, tetap pulang ke rumah mama papa, ketimbang harus keluar syuting kota gitu. terus kayak homesick, aduh nggak nyaman. Kali itu aku karena udah lulus kuliah segala macam, akhirnya aku ya memberanikan diri deh gitu ya, kayak sesuatu yang baru dengan harapan kayak semoga pemainnya baik, semoga di sana nyaman, semoga ini pilot project, maksudnya kan perdana keluar asik ketemu bandara kayak orangnya lawan mainnya kayak dia, berarti aduh feeling gue kok nggak enak nih, syutingnya nggak enak dari awal karena ketemu dia udah cemberut Kak, padahal dia datang di kepagian ke bandara Salah siapa gitu ya? Iya sebenarnya, tapi dia jadi Enggak, kayak tapi pemain. rules. Dia baru pertama kali keluar kota. Gue zaman dulu pas Tuh kan sombong. Mana screenplay masih ada Jogja, Bromo, Bali. Gue bisa 3 bulan nggak pulang. dipental-pentalin. Bali 3 judul, 4 judul. Oh, jadi langsung gitu ya? Oh, zaman waktu FTV sering di Bali. Iya.
lokasi settingnya tuh luar. Itu kenapa kita kalau syuting di luar kota ada baiknya early, apalagi first flight. Ya makanya gue waktu itu jam berapa nih? Lo mau bagasi ketinggalan, mau ngantri kepanjangan, kita kagak bisa sebats dulu, saya bisa santai-santai, masih di luar. Itu yang gue protes sebenarnya. Itu dia nggak nangkep karena anak baru mau keluar kota. Dan kalian itu dipasangkan saat itu. Jadi couple dong. Iya. Tapi sebenarnya karena ini tuh FTV-nya FTV anti mainstream gitu sih. FTV Plus. FTV Plus. Jadi ceritanya tuh juga bukan yang menye-menye gitu. Jadi justru adegan aku sama dianya itu ketemu di ending doang bahkan Bang. Scene ending doang. Iya kan. Scene ending doang. Berarti satu scene ending dan itu long shoot. Jadi long shoot lagi. Iya. Kok gue bilang itu setnya set Jurassic Park karena danau belakang hutan. Kayak aku nama Tata gitu ya berdua. Nah, pertama kali first impression lo gimana? Ini setiap 10 meter dia bikin aku komen, bikin kayak kesel. dalam view Jadi lo ya. awalnya dia udah langsung kayak belum nyapa, belum kenalan, kayak datang jam berapa nih, sudah kayak sungut gitu, kesel kan. Udah kita ngantri segala macam. Sama dia yang, hai apa kabar ya? Oh emang udah kenal kan? Sama dia udah sering. Udah kayak gitu terus aku overweight karena di situ aku 2 kota, Dea 1 kota sama Ridwan. Jadi aku habis Banyuwangi langsung Jogja. Jadi aku bawa wardrobe itu 10 kilo Kak. Enggak 10 kilo. Lebihnya. Koper gede. banget. Karena itu buat nginep 10 hari buat aku pribadi dan buat wardrobe syuting kan. Iya, jadi kan tiba-tiba overweight. Terus pas lagi overweight aku kayak ya kan derita pemain dong ya kan. Ini kan resiko sebagai profesi kita. Akhirnya gue colek dia sama dia. Gimana nih bagasi gue overweight kayak coba suruh bawanya banyak banget. Ya urusnya sendiri gitu. Gue tahu deh gimana gitu kok dia. Ih ngeselin ya. Terus aku yang kayak wah feeling gue semakin yakin ini orang nyebelin nih, wah gue gimana nasib FTV gue nih dulu di pesawat sayang pas itu kan pas udah di Surabayanya. Oh iya di Surabaya terus dia overweight itu di Surabaya. Oh karena mau naik kapal kecil, pesawat kecil. Emang kemana lagi? Ke Banyuwangi dari Surabaya kan bukan ini. Jadi yang awal aman. Jakarta Surabaya Banyuwangi. Oh karena ya kayaknya itu soalnya pemain doang. Kalau tadi kita bisa nebeng kru gitu mungkin beratnya dibagi-bagi gitu ya. Nggak ngerti deh gimana. Tiba-tiba yang mau ke pesawat kecil itu overweight. Udah singkat cerita udah aku beresin lah, udahlah dengan sendiri nih, nggak ada solidaritas pemain ini, nggak ada, udah beres. Tiba di pesawat Kak, tiba-tiba dia nyender kepalanya ke Dea tidur, dia pokoknya di pesawatnya tidur nyari ke Dea. Terus aku tambah yang VO gini kayak gila nih orangnya nyebelin banget sih, ganggu orang banget. Dea disadar-sadarin gitu kan. Ya tapi Dea nggak apa-apa Pak. Abis sama Dea setengah jam nyender sama gue Kak. Apa? Main sadar aja dia. Tidur nggak sadar. Terus gue kayak gini, wah aduh pecah sih. Itu tukang tidur. Iya, kesel. Pecah nyebelinnya gitu. Nempel molor pokoknya dia. Terus nggak ada maaf, nggak ada permisi, kayak abis bangun tuh kayak ya udah kayak gitu kan. Udah deh ya udah fokus pokoknya kerja aja ya udahlah gitu. Pokoknya kesal. Terus udah nyampe, terus kayak kita reading tuh misalnya readingnya kan kayak kru pemain ini belum datang, mungkin baru callingnya 2 hari lagi atau gini kan readingnya hari pertama. Terus gini bacanya jelek banget ya, tiap ada yang komen actingnya gak bagus. Iya pokoknya kamu setiap ada ngomong gini nggak gitu kali nadanya gitu. Soalnya gini ini orang komentator aduh ini berisik banget ini orang nyebelin banget gitu Kak. Aku Ridwan. Gue punya obsesi jadi bukan sutradara ya, Astrada. Jadi ngomentarin, cuy enakan kayak gini gak sih, gitu balasnya harus gak kayak gitu. Iya kan pokoknya karena enakan kayak gini gak Karena sih. kan namanya view sendiri. Iya kan view sendiri juga gitu. Pokoknya dia tiap orang lagi reading dia nggak silent kayak bacanya gak gitu kali kayak gitu Kak. Oh, ngomongnya bukan di dalam hati tapi Enggak diomongin karena itu ngasih masukan gitu. Kan yang pemain bener-bener pemain namanya FTV di daerah. itu kan, anak baru bisa donder itu nih. Iya. entah saya ngomongnya baik-baik kok. Iseng sebenarnya tapi nyebelin aja. Sebenarnya nggak ganggu banget. Cuman karena kan Tapi sering karena ya, kamu udah kayak, banyak history Dia. behind-nya gitu ya. Tau gak Kak, ini flashback lagi. Dia masih di ruang tunggu nih. Kan ruang tunggu mau penerbangan. Terus dia ngomong sama orangnya gini, Kak belum berangkat Kak, masih di Jakarta di Soekarno-Hatta. Dia ngomong kayak gini, kita baliknya tanggal berapa ya? Ya lah berangkat aja dulu, udah ngomongin pulang. Ya gimana dong, gue kan laku, gue sibuk. Terus gue kayak gini, gila soal aku banget. Dan aku udah bener keceplosan, kayak kok kesel banget. Dia soal ya emang laku, gitu Kak. Dia tegas, bukannya kayak Beneran itu gue bukan ngomong bohongan. emang sibuk. Karena emang gak bisa geser schedule. Walaupun FTV doang ya. Ya Allah Kak. Jadi dulu aku emang
dia padat banget. Cuma dia mungkin emang nggak bisa kalau misalnya ada orang kan kayak ada basa-basi apa gitu ya. Kayak dia nyeplos gitu kayaknya. Karena itu project sama temen. Iya. Mesti itu temen. Versi lu deh. Oke. Versi lu di awal. Lu kenal dia. Gue kurang merhatiin. Gue tuh bukan orang yang terlalu peduli dengan sekitar. Gue kerja ya kerja. Cuek, gitu. Cuman ya ngeselin memang bukan satu orang doang yang bilang gue ngeselin. Terus singkatnya gue udah sampai Banyuwangi lah. Kalau Banyuwangi kita ada ya pasti ada ngobrol. Di situ gue agak sedikit lumayan tertarik sama Putri adalah dia lagi pakai pasminaan gitu, belum jilbaban Putri. Ngobrol lah dia belajar pakai jilbab. Terus tujuannya untuk papahnya. Ya udah dari situ gue mulai oke. Di satu hari sholat maghrib kok nggak salah. Sholat maghrib dia ngajak makmuman. Gue iso. Yuk, udah kelar sholat. Gue mau udahan ngaji doi. Ngajinya kalau ngaji biasa udah banyak gue ngeliat. Ini ngajinya tafsirnya. Ya pokoknya disimpan lah itu beberapa perasaan sampai dengan dia itu tadi penasaran. Cuy ajak gua dong jalan-jalan. Di pagi terakhir gue pengen lihat sunrise, namanya di Pantai Bom. Gue bilang ke dia malamnya, cuy besok gue abis subuh mau langsung jalan ke Pantai Bom. Udah diajakin sama anak-anak komunitas. Mau ikut apa enggak? Bangunin gue aja. Ya udah oke. Kelar subuh, gue ketok kamarnya. Jaim, udah suka, cuman nggak mau kelihatan suka banget. Karena punya pasangan. Tok 3 kali. Gue hitung 9 kali gue ketok. Nggak keluar. Ya udah. Gue tinggal. Tok. Assalamualaikum. 9 kali. Oh, dihitung banget 9 kali deh. Iya, bener gue hitung 9. 9. Karena zikirnya kita hitung kan gitu kan. Kan zikir juga bismillah. Oh iya. Tetap jodoh nih. Gue tambahin 3 kali lagi lah. Bismillah. 12 nih ya. Enggak, dah. Gue balik badan dibuka. Nah, udah bangun. Deh, Pantai Bom lah itu. Di Pantai Bom kita banyak sharing cerita masalah dia dengan bokapnya, dia dengan ternyata. Oh, baru di situ ceritaan. Ya, banyak buka gitu. Dia agak tertipu dengan gue yang kalem banget di situ tiba-tiba. Tapi jadi di situ ada kesempatan yang ngobrol tapi bukan yang kondusif, bukan di sela-sela syuting. Itu hari terakhir. Hari terakhir gue akan pulang. Dan terjadi drama di situ. Pada delay sampai 7 jam, 8 jam dan lebih. Gitu. Tapi alhamdulillah di Surabaya itu gue sempat kenalan sama satu ground service bahasanya tuh staff di ground di bandara gitu. Kak, gue dikasih pindah penerbangan sama dia. Mukanya dia lah nih. Karena gue bayar lah, maksudnya dia minta foto waktu gue di Surabaya pas berangkat. Terus ketemu lagi di Surabaya pas gue mau pulang, gue lagi ada begitu kusut dibantuin. Udah kak, lu pindah aja. Ini gue urusin bagasi semua diangkut. Alhamdulillahirobbilalamin, lolos gitu. Terbang ke Jakarta tanpa delay lama-lama. Nah, akhirnya karena waktu dia ke bandara, waktu di Banyuwangi itu aku anterin, gitu. Maksudnya aku sama kru juga sih nganterin karena dia tuh lagi ngambek kan Kak. Jadi ya udah gue pikir lah ya udah deh kita ademin ya saudara terus ya biar nggak bete-bete atau kipasin ya kan. Terus dia bilang karena waktu itu kamu nganterin aku ke bandara Banyuwangi, pas kamu nanti pulang ke bandara Soekarno-Hatta, gue yang jemput deh. Masuk dia. Ada alasannya. Secara logika sulit ditolak ya kan, impas kan. Jadi sebelum proses jemput itu kan ada nafsi-nafsi itu masing-masing, lo di sana, gue di sini gitu. Itu ternyata kita berdua melakukan hal yang sama-sama cerita ke ibu. Kamu cerita ke mama ya? Aku cerita ke ibuku. Kenapa aku bilang waktu itu masalah nikah? Karena ibuku punya beberapa persyaratan lah untuk calon istri. Salah satunya kalau bisa jangan dari dunia entertainment. Lah kok gue nyakutin sama orang entertainment lagi gitu. Cuman ya aku coba ajuin aja, tuh ini ada orang kayak gini. Terus responnya agak beda. Responnya
Itu yang fotonya ada di depan Mall Ambassador kan. Jadi dia waktu itu lagi jadi BA-nya. Lagi motion gitu. Kok tumben? Biasanya responnya nggak kayak gitu. Jadi aku dulu tuh pengen pakai hijab Kak. Cuman mama aku bilang, nah kamu belum nikah nanti nggak dapet jodoh. Terus pada waktu itu kan circle yang pakai hijab tuh emang masih sedikit banget. Kak. 2015 ya. Nah jadi pada waktu itu, nah dan kebetulan dan aku sih sebenarnya random, cuman memang aku tuh dulu karena selalu karena ini hubungan dengan lawan jenis ya, maksudnya jodoh. Aku ketemu sama Ridwan ngobrol terus dia bilang aku pengen pakai jilbab deh sebenarnya gitu. Tapi kayak nyokap tuh takut kayak gue nanti tuh nggak dapet jodoh kayak gue malah kalau nyari jodoh pengennya yang udah pakai jilbab jadi udah jadi gue nggak ribet. Itu bukan kode ya, tapi emang benar. Emang benar. Gitu. Iya, memang kita tuh teman Kak. Maksudnya pada waktu itu aku ngerasanya kayak kita deep talk tapi ya udah kayak gue nggak kenal lo, nggak tahu gimana, tapi udah kita ngobrol aja kayak bener purely pendapat gitu. Dan aku berpikir kalau ada satu cowok yang bisa berpikir kayak Ridwan, kayaknya gue go ahead aja deh gitu. Tapi di situ aku memang ngerasa didukung gitu loh Kak, bahwa keputusan aku pengen berhijab nih ternyata ada point of view lain kok, nggak semua orang seperti mamaku gitu pada waktu itu gitu. Jadi ya di situ sih sebenarnya aku ada nyaman karena itu pada waktu itu aku memang lagi cringe, lagi galau lah untuk kayak emang lagi ada fase itu gitu loh. Jadi Ridwan tuh bisa diajak ngomong yang kayak gitu. Terus kebetulan dia bilang dia baru pulang umroh. Nah, berarti kalian tuh sebenarnya pendalaman tentang agama tuh sebenarnya sebelum nikah. Iya, sebelum nikah. Makanya aku selalu berpesan sama teman-teman yang sekarang lagi jomblo tuh, lo pantesin diri lo deh. Karena begitu kan aku juga dulunya bukan yang sholat yang habis itu ngaji gitu ya kan, yang seperti Ridwan lihat. Tapi pada waktu itu memang aku berusaha untuk memperbaiki diri aku, dan ternyata emang Allah kasih yang sepadan yang notice hal itu. Mungkin kalau yang dia masih yang nggak suka begitu, yang pasti ngeliat juga itu nggak akan ngerasa bahwa itu gitu. Itu nggak jadi value gitu. Iya benar. Jadi aku tuh percaya banget sih bahwa pada saat kita tuh memperbaiki diri kita, emang Allah tuh akan kasih yang sekufu gitu, yang sefrekuensi, yang sepaham juga gitu. Nah, Ridwan tuh emang pas pulang baru pulang dari umroh kayak gitu loh. Jadi dia juga belum benar-benar amat juga. Iya, maksudnya kita mau benahi sih, tapi maksudnya tapi intinya berproses pengen jadi lebih baik lah gitu loh. Terus kiblatnya udah pengen nyenengin ibu gitu. Menurut aku satu titik yang oke gitu. Maksud aku at least aku tuh dulu beneran nggak ngeliat Ridwan kayak ini enggak, cuman minimal gue punya teman yang bener gitu, yang secara pemikiran itu gue setuju. Kayak hidup tuh nggak harus neko-neko kayak nah dulu tuh Ridwan pada saat temenan, maksudnya emang bener-bener kita juga belum ada gimana-gimana, maksudnya kayak emang sering hangout aja gitu, kayak main gitu. Papaku tuh juga ngasih sinyal-sinyal suka sama Ridwan karena Ridwan tuh ngejaga unggah-ungguhnya dia sebagai orang Solo, orang Jawa gitu, yang kayak ke rumah tuh tampak muka, pulang tampak punggung, cium tangan, terus kayak nawarin pamit apa gitu-gitu ya. Yang menurut papaku tuh kayak di ibu kota gitu, di Jakarta zaman sekarang tuh yang kayak terus anak petantang-petenteng tuh udah pandangan sehari-hari banget gitu. Sedangkan di Jakarta masih ada yang masih kearifan lokal kayak gitu, kayak papaku di Malang, kayak di Jawa gitu, kayak masih kayak gitu loh. Nah itu tuh nilai plus. Makanya dulu aku tuh kayak milih teman sama Ridwan karena ya di pas posisi aku lagi galau gini, aku nggak mau, aku berhati-hati dalam mencari temen lah waktu itu tuh mikirnya. Berarti kalian tuh berapa lama sih dari ketemu itu? Ketemu bulan apa? Sampai nikah. Sampai akhirnya nikah. Sampai nikah 2 tahun. Sampai nikah 2 tahun, tapi sebenarnya jadi kalau nggak salah tuh aku lupa kita tuh bulan apa ya yang Banyuwangi itu. Pokoknya akhirnya ditembak sama mama papa aku untuk kayak lu tuh sebenarnya temenan sama papa nggak. Pada saat kita aku syuting sama Kak Dewi Sandra, syuting film, terus promo ke TV-TV. Nah terus di TV biasa ada gimmick, ternyata surprise dia Ridwan. Karena waktu itu gimmicknya adalah siapa di antara kalian yang paling suka ditemenin di lokasi. Putri ditemenin, Ridwan suka datang, kayak lagi syuting tuh dia suka datang gitu. Terus itu tuh kalau nggak akhir tahun nih gitu, momen akhir tahun. Terus jadi resolusi, ditanyain lah resolusi masing-masing apa. Kebetulan ada Ridwan udah jadi bintang tamu juga kan. Aku bilangnya kayak ya gue dari umur segini pengen nikah kali ya, mudah-mudahan tahun depan ada kali jodohnya. Ridwan juga naiknya ke media Kak, diberitainnya Putri dan Ridwan akan menikah
tahun depan. Di tahun 2017. 15 akhir, sorry. 15 akhir. 2015 akhir. Jadi sebenarnya aku sama Ridwan tuh bener-bener masih our own path gitu, naik berita mau nikah, apa nih, akhirnya dibilangin, udah Ridwan nih kita ada tahun baru nih lengkap kakak-kakaknya Putri 7 orang sama pasangan-pasangannya nih ber-14 lah gitu. Kita tahun baruan pada ngumpul staycation. Iya biasa lah kalau lo ada temen, sini gabung yuk, kita lagi ada barbekyuan, gitu. Nah ada kebiasaan di keluarganya Putri, papa itu orang yang disiplin organisasinya baik, punya rencana dalam menjalani waktu tahun ke tahun. Jadi di budaya keluarganya Putri, awal tahun resolusi. Satu-satu anak ditanyain resolusi apa resolusi. Gue bukan anaknya ya. Tanyain. Kamu resolusinya apa? Ngarang bebas lah gua gitu kan. Bang. Terus endingnya, kamu sama Putri gimana? Gua nggak pinter ngomong Pak. Tapi karena udah ditembak duluan sama si bapak, ya udah Om. Nanti insya Allah segera Riton ajak bapak sama ibu ngomong sama Om sama tante. Gitu. Gue cuma ngomong gitu doang. Karena gue nggak bisa babi bu. Mukadimah tuh gimana, mau ngelamar tuh gimana. Terus berhubung almarhum bapak ngomong, kamu sama Putri mau gimana? Yaudah gue langsung ngomong gitu. Ntar aku ajak bapak sama ibu buat ngomong sama om sama tante. Jadi keluarga aku tuh karena keluarga besar dan yang udah nikah nggak tinggal di rumah. Jadi kita selalu suka bikin kumpul-kumpul tuh kalau ada momentum. Nah kebetulan papaku ulang tahunnya dulu Februari awal, aku Januari akhir. Terus papa mamaku juga ada anniversary di bulan-bulan itu juga di 9 Februari. Jadi digabungin. Gitu. Gabung terus kita sama lagi kayak bikin staycation nginep di puncak gitulah Kak. Itu gue lagi syuting yang running. Oh ya lagi tayang. Jadi ketemu pagi. Qadar Allah bungkus di hari itu. Kayak ini punya waktu dong. berkah gitu ya. Makanya gue gak ada lama bungkus. Tiba-tiba mendadak Ridwan kan aku tau dia lagi sibuk lagi syuting, dia nggak mungkin walaupun diajakin ya bas-basi join aja gitu. Gue langsung pulang jemput sama bapak gue bilang Pak Bu bla 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 bla. Ajak kan keluarga gue nggak gede-gede amat ya. Gue culik langsung gue belum tidur tuh dari Taman Bunga Badatika ke Pondok Kopi, jemput bapak ibu adik langsung ngebut ke puncak. Nyusulin doi. Ngomong, Om Tante waktu tahun baru kan ini bapak bilang ini Ritan serius sama Putri. Udah terus tidur. Kita staycation habis dia ngomong dia tidur. Jadi hari itu tuh Kak, karena di puncak itu kan susah makanan. Maksudnya jadi di cottage kita itu, di tempat kita staycation itu udah disiapin kayak prasmanan gitu Kak. Oh iya, karena jauh dari mana-mana kali ya. Jadi biar nggak makan, disediain lah di situ. Terus kita lagi mau bikin sesi foto, keluarga karena lagi komplit semuanya, kita bikin sesi foto pakai batik. Tiba-tiba Ridwan mendadak datang. Jadi tuh kayak udah dipersiapin sama Allah. Kita pakai seragam, makanan udah ada, Ridwan dadakan datang sama orang tuanya. Iya udah kayak acara. Tinggal kasih penghulu aja ya. Iya sebenarnya ya kan. Makanya aku juga mikir kayak itu 14 ya. Jadi effortless Kak. Makanya aku bilang pada kalau misalnya ditanya sekarang, kenapa sih nikah sama Ridwan itu tuh semua terkondisikan gitu Kak? Karena ya jodoh ya. Jodoh ya. Emang kita nggak tahu ya kalau Allah yang ngasih ridho gitu ya. Iya. Ya, sedangkan di sebelumnya nih Kak, aku kalau mau bandingin dulu, aku tuh sempat juga serius sama kayak Ridwan, udah sempet lama gitu menjalin hubungan, terus sama selalu aja ada masalah setiap kita. Padahal kan pernikahan itu kan sesuatu yang apa ya, yang ibadah ya, yang sakral, yang harusnya kalau emang tulang hemek dimudahkan. Pas izin sama orang tuanya, orang tuaku nggak setuju. Giliran sama orang tuanya, tiba-tiba orang tua bermasalah. Kedua orang tua kita udah setuju, akunya berubah pikiran. Giliran akunya kayak udah mematah pikiran, dia berubah pikiran, sampai nggak jadi Kak. Jadi kalau emang Allah nggak berkehendak, mau kita willnya segede apapun, kita gitu tuh nggak akan jadi. Dan itu kan kayak kalau kita learning by doing ya, benar-benar kita bonyok dulu gitu loh. Makanya setelah aku sekarang ngaji gitu, ngerti ilmunya, menurut aku Islam itu tuh kayak apa ya, jurus ilmu bela diri gitu Kak, yang kita tuh tahu kapan harus nendang, kapan harus bertahan, kapan harus diam, kapan harus mengamati. Pokoknya itu jurus yang canggih banget menurut aku. Pada saat kita nggak ngerti, kita bonyok Kak, kita nggak ngerti itu kita bonyok. Nah pada saat proses dulu jodoh tuh menurut aku bonyok kita tuh udah, nah begitu kita mendekat ke Allah dan sebelum pakai cara Allah kayak gitu, smooth banget kayak. Nah berarti saat itu
kamu udah pakai akhirnya karena kan udah 2 tahun kurang lebih. Terus akhirnya kamu pakai hijabnya itu Pakai hijab sebelum nikah. Sebelum nikah. Ya, karena Waktu akhirnya filmnya sama Kak Dewi. iya, waktu Kak Dewi kan aku udah pakai jilbab. Jadi pada akhir nggak lama dari yang Banyuwangi itu aku ngobrol kayak jadi nggak apa-apa ya gue memutuskan untuk berhijab walaupun gue belum punya jodoh, gas gitu dia bilang. Berarti istilahnya kamu juga dapat support Iya, walaupun itu iya. sebenarnya dari Ridwan juga. Ya? Gue tuh nggak romantis. Gue tuh bukan pemain FTV. Kalau di FTV gue mau nggak jadi pacar aku, nggak ada dalam hidup gue ngomong kayak gitu. Jadi beda lah ya. Makanya gue protes kan kak, karena kalau di FTV tuh dia charming banget. Proses syuting sama aku juga kayak gila, dia emang di kamera Palsu tuh. itu. Dia kalau misalnya kita lihat playback tuh emang gitu dapat ya. kok kayak dapat. Gimana gue bukan saudara aja, saking mukanya dia kalau menjadi peran gitu natural, terus cakep lah gitu, dapet gitu kok karismatiknya tuh bisa membuncah gitu. Biar berkat kayak gitu kan. Makanya orang-orang nih yang fanatik fansnya gitu nggak tahu lu gimana depan TV sama di belakang gitu ya. Bener, makanya gue bilang kayak beda banget ya ternyata ya aslinya gitu. Tapi Cuman akhirnya nikah tahun 2017. 2017 itu bulan 2017 Februari 25. Februari setahun setelah 2 tahun setelah ketemu. jadi Enggak, setahun setelah setelah, yang iya, acara iya, itu. iya, benar-benar. Setelah nabung dulu. 724 24/7 24 Juli Lamaran karena keluarganya Ridwan itu gede banget. keluarga besar. Jadi Oh, ibunya sebenarnya Mas Ridwan itu Keluarga anak ibu ke-13. Oh sama kayak papa. Iya, jadi ibunya Mas Ridwan ke-13, jadi berarti si ibu ini mau nembung harus bawa keluar kakak-kakaknya juga. Oh, iya. Jadi pada waktu itu dibikin acara yang lebih proper untuk perkenalan keluarga. Terus Ridwan izin mempersiapkan buat resep juga. Kayak ya udahlah kita siapin yang matang lah, yang nggak keburu-buru setahun. Karena keluarga gue juga besar dan pengen momentum itu permintaan keluarga sih, pengennya ngumpulin semuanya. Jadi ya biar nggak terburu-buru lah. Gitu. Tapi di saat itu, apalagi kan kalian mempertemukan, kadang tuh gini ya, pernikahan itu berdua aja tuh malah lebih simpel daripada ketika ngumpulin keluarga besar. Iya. Nah ini kan kalian mempertemukan dua Yes. keluarga yang ternyata kalian itu berasal dari keluarga besar. Sempat ribut juga nggak sih? Ada. Pasti sih. Ya pasti ada lah, nggak mungkin Iya. enggak. Nggak, Sampai maksudnya gue mau itu kirap aja nih masih tukeran jari. Jadi gua kan Solo. Heeh. Nenek gue tuh pembatik apa jualan batik gue nggak ngerti. Yang jelas bude gue khatam lah masalah batik. Paham banget lah. Dari motif ini untuk gunanya ini, cara ngelipetnya. Lipetannya, wironya itu antara laki-laki sama perempuan ternyata kebalik. Karena antara Sunda dan Jawa kebalik. Gue adat Jawa Solo. Desainernya orang. Desainernya orang Sunda. Nah, Jadi Karena sebenarnya ini kan aku kebayangin Dibongkar lu. kalau kayak gitu kan tradisi ya. Kita Itu bukan ribut sih, cuman jadi Kayak ribet. maksudnya Ribet, kayak jadi ribet aja. ya. bahwa ya Ini jarinya ini dulu. Ini biar Bude Wiro dulu. jadi jam 7 itu harusnya akad nikah jam 7. Jam setengah 7 tuh Ridwan digiring masuk lah gitu untuk masuk Pakai lagi. jarinya dia. Nah, jadi gue dalam keadaan setengah 7 itu tamu udah cakep semuanya, aku belum pakai bawaan, masih pakai celana. Udah jadi nikah apa enggak gitu kan? ampun. Jadilah kan yang ngangkat gua bukan lu. Iya, cuman kan gue juga deg-degan kayak jam segini gue udah orang terakhir paling rapi, padahal gue acara gue. Iya, gitu itu kan. kayak Tapi setelah menikah nih, kan udah proses segala macam. udah melewati ya. Ada kejutan nggak? Pastilah kan. Kejutan sifat yang dulu kayaknya gue pikir Iya kak, Adit tuh- satu dulu kita dulu temenan. Maksudnya kita tuh kenal satu sama lain sebagai temen. Kedua sekarang dituntut pasangan. Ya kan, pasangan tuh kan lebih needy, lebih minta banyak hal yang belongs to me gitu, kesannya kayak gitu. Pasti itu banget. Dari kayak yang Ridwan, aku 6 bulan pertama setelah pernikahan, aku minta honeymoon, Ridwan gak ada waktu. Ridwan prefer syuting, udahlah nanti aja. Akhirnya sampai keburu Kan mau bayar resepsi ya, kan Iya. udah habis nih buat resepsi. udah kayak gitu terus oke. Itu udah kayak ya gitu kak. Maksudnya Gua banyak suka yang jalan. nggak common gitu, nggak common seperti pasangan muda yang baru menikah lagi. Terus oh ya habis itu kan di rumah masih ada kakekku. Aku minta izin karena selama kakek aku di rumah, yang aku di rumah itu dulu aku yang ngurusin dan dia tuh sedih banget. Enggak, tapi aku emang diambil deal-dealan orang. sama papa. Emang waktu itu deal-dealan. Setahun pertama aku di rumah, tinggal di rumah mama. 2 tahun pertama aku tinggal di rumah. Oh, di mama, rumah papa. kamu. Jangan tinggal sendiri dulu. Jadi jangan diambil buru-buru dulu di rumah dulu. Monggo kamu ngambil putri, cuman tinggalnya sama papa sama Mama. Oh, karena bontot ya kamu Iya. ya. Biar mungkin berpasangan. masih ada adik sih.
Iya, tapi Oh iya, masih ada deh, nggak tapi ada ya? cowok, mungkin yang Oh, cewek cewek. beda ya. Jauh gitu. juga, jauh. Nah, terus aku minta izin sama Mas Ridwan, Mbak, aku minta izin sambil bagi badan ya, ngurusin Eyang juga. Atur. Ya udah, sama dia oke. Terus akhirnya bener 3 bulan setelah nikah, Eyang meninggal. Sampai meninggal, sampai nganterin. Jadi kayak udah, abis 3 bulan Eyang meninggal, Papa sakit. papa drop. Papa tuh aku kirain kena stroke lagi, udah pernah kena stroke, ternyata bukan stroke. Jadi kelumpuhan waktu itu tuh ternyata kanker otak. Jadi udah aku minta izin lagi. Jadi pernikahan baru nih, Kak. Yang harusnya tuh lovey-dovey, kita mungkin harusnya honeymoon ya, mengasih seru-seruan gitu. Ini udah nggak ada honeymoon. Terus aku ngurusin kakekku meninggal, tiba-tiba papa sakit, dipindahin ke rumah karena udah cancer kan, jadi kata dokter udah nggak usah dioperasi, Belum gitu tahu, hari kita masih aja. nyari-nyari sayang Ya, itu. waktu itu kita Cancer tuh ya ada detik-detik terakhir kita udah baru tahu. profesor lah setelah opsi ketiga, jadi awalnya tuh kita bolak-balik lah segala macam, sampai akhirnya sebelum papa nggak ada, ternyata aku isi. Jadi, nah itu dia. Pada waktu itu aku berpikir kayak, ya Allah, udah kondisinya tuh sebenarnya untuk pengen punya anak, bukan yang nggak pengen, tapi kondisinya tuh lagi vibe-nya nggak bulan madu, gimana sih Kak? Tapi aku berpikir, aku udah jadi istri gitu ya. Nih, gue masa waktu suami gue, hak gue, semua suami gue diambil sih. Jadi dalam segala keterbatasan, ya udah tetap ikhtiar punya anak sama suami. Terus memang di bulan pertama, kedua, ketiga tuh belum dapat Kak. Kita tetap cobain, terus kayak belum dapat. Akhirnya aku konsultasi ke dokter, aku bilang Ke temen gitu gue. enggak, kita ke dokter kan. Terus ternyata aku ada kista. Mungkin karena ini kali ya. Tapi dicoba aja Bu, nggak semuanya kok kayak ada kistanya tetap bisa hamil, malah sembuh setelah punya anak. Tapi kalau misalnya nanti di bulan ke-6 masih juga bisa jadi ini mempengaruhi. Jadi ya udah kalau nanti sampai 6 berarti belum. Bulan ke-6 pernikahan belum. Berarti kita coba deh. Bulan ke-6 dan seterusnya kita terapi aja ya gitu. Jadi aku ikhtiar. Oh udah, mas itu kan lega ikhtiar. Bener bulan ke-6 pokoknya jadi Kak. Masya Allah ya. Masya Allah. Itu tahun 2018 Jadi kita ya. Lahirnya 2018. Lahirnya 18. Almarhum Papa itu untuk secara tinggi dan berat orang Indonesia, beliau tinggi, besar. Iya. Putri dari awal Papa sakit itu ngurus sendiri. Ngurus sendiri sampai ketahuan hamil. Ya bukan yang larang ngurus papahnya ya. Cuman kan kehamilan juga perlu jaga. Terus semester aku juga masih belum begitu tahu ilmunya bagaimana. Akhirnya kita hire perawat laki-laki untuk bantu urus papa. Setidaknya Putri nggak ngangkat. Minimal Putri masih ngurus papa. Udah lumpuh kan. Satu orang nggak kuat Kak. Satu orang laki-laki nggak kuat buat ngangkat. Karena besar ya. Tapi Putri sendirian. Itu Keren ya? hebat ya. 2 orang baru kuat. Nah terus tapi sempat ketemu sama kakak. Enggak. Jadi Tapi Papa udah tahu. nah itu dia lagi-lagi di skenario Allah ya Kak ya. Makanya aku tuh cinta banget sama skenario Allah. Karena skenario Allah tuh presisi banget. Jadi 4 bulan maher di dalam kandungan Ketahuan aku laki-laki. itu kan memang ditiupkan Iya, di waktunya ruhnya ya. ditiupkan ruh. Pada saat 4 bulan kakak di dalam perut itu 40 hari papaku sudah berpulang. Jadi ada yang pergi, ada yang datang. Jadi benar-benar lepasnya tuh benar-benar smooth banget. Papa nggak ada anakku. Anakku. Jadi makanya aku selalu berpikir, maksudnya begitu kita ikutin skenario Allah tuh, kayak kita tuh nggak akan pernah sedih. Maksudnya pasti digantiin. Gitu loh. Jadi udah deh, makanya hidup aku setelah nikah tuh aku ngerasanya ini yang aku mau. Karena kalau misalnya dibilang senang terus sih juga enggak gitu ya. Iya, pasti Tetapi ada. ngerasanya tuh nyaman Kak, dijagain kayaknya tuh emang dengan penjagaan Allah kan. Karena ya aku berhijab tuh aku selalu ngerasa dengan aku berhijab, kita tuh selalu punya pilihan untuk membuka aurat dan berhijab. Sedangkan aku memilih untuk berhijab dan aku ngerasa setiap aku menutup aurat aku, Allah itu bersama aku. Karena aku kayak ini tuh kan buat Allah kayak gitu loh Kak. Oh kan diniatkan karena kita ibadah. Jadi kan, kayak wajib. ngerasanya ya Allah ada, maksudnya Allahnya hadir gitu. Jadi aku ngerasa itu tuh aku seneng banget. Makanya aku ngerasa episode aku setelah nikah tuh emang new episode banget. Yang aku ngerasanya punya banyak banget salah di sebelum aku nikah gitu ya, dengan aku bermaksud buka aurat segala macam. Tapi aku ngerasanya ya kita mau sampai kapan lihat ke belakang terus kan gitu loh. Jadi emang nikah tuh kayak lembaran baru aku, kayak ini nih my journey tuh start sekarang. Nah, kalau masing-masing, kalau menurut lo Putri ini bagaimana? Waduh,
Surprise ya? Dia tuh orangnya gimana? Emang dia partner berjuang lu Ini atau? deh, kan gue orangnya cuek bebek ya, sama siapapun itu. Ya. Alhamdulillahnya dapat putri. Gue pikir yang kuat ngadepin gue tuh cuma mak gue doang. Yang gue tuh orangnya seenak-enak dulu gue lah. Gue lagi mau A ya A, gue lagi mau B lah mau B. Moodnya nggak tidur dari pagi ketemu siang nggak tidur. Tapi gue mau tidur seharian. Itu yang selama ini yang bisa ngertiin gue cuma mak gue. Alhamdulillah dia bisa. Nggak nyangka ternyata dia sekuat itu. Dia Sabar itu ya. ya sabar sih enggak, kadang-kadang pecah lah sesekali. Murka seorang Gua istri. itu janji gua ke dia pas gua mau nikah. Bu, aku nggak bisa janji apa-apa ya Bu ya. Aku janji untuk menyebalkan seumur hidup. Tapi ya belum juga sih kalau dia janji yang lain kan. Kok nggak bisa tapi janji dia bikin lo sadar bahagia? gitu. Karena dia tahu kalau janji yang manis-manis bisa nggak ditepatin. Dan menurut aku jadi itu dari awal aku emang udah disiapin. Jadi kayak udah nerima aja Jadi gitu dulu- ya. Jadi prepare for the worst jadi. Iya benar. setahun atau 2 tahun pertama lah ya, itu emang kita masih menye-menye kan ya. Pernikahan baru emang maksudnya Iya. mau kita sok-sok nggak mau pasti akan kayak gitu. Jadi setiap aku kayak, "Bah, kamu nyebelin banget." "Kan aku janji aku kan seumur hidup akan menyebalkan gitu." "Aku kan itu adalah akad aku ke kamu." Ya bukannya "Aku gua akan pengen. menyebalkan seumur hidup, kamu stuck dengan aku gitu." Jadi kalau dia nyebelin Dia nanya gitu, kayak dia dengan nanya, konfront, segala macam. makin dia menegaskan bahwa ya ini gue menuntaskan janji-janji Nggak gue. salah dong gitu. Dia jago, dia udah tahu dia ya. Dia tuh pinter, makanya dia membuat aku kan drama ya kak. Maksudnya orangnya suka dibahas berlarut-larut. Nah salah satunya kenapa aku kayak maksudnya kayak gue pengen nih jalan sama lo kayak gandeng gue. Maksudnya dulu ya walaupun lu kalau misalnya dulu kak, aku tuh punya kriteria cowok 1 sampai 100. Aku pernah dapetin yang 1 sampai 100 tuh di bucket list aku. Tapi nggak bisa, aku nggak mau dilamar, aku juga nggak mau nikah sama dia. Padahal kalau secara 1 sampai 100 tuh kayak Udah masuk Udah ada semua di gitu. masuk semua. Tapi enggak, karena itu ya mungkin gak jodoh kak, nggak terpanggil segala macam. Ridwan kalau ngomongnya 100 Nggak ada? Nggak ada. Ada lah, ada. Tapi maksudnya nggak sesempurna itu gitu ya. Pasti aku Paling juga minus ada. 2 gitu. tapi ya aku memang ngerasa kayak dia yang major thing, dia itu bisa bikin aku nggak drama. Dan itu menurut aku basic banget. Karena bisa aku curhat sama dia. Aku gini-gini, sabar, gini-gini, bersyukur, gini-gini, legowo, nanti Allah ganti. Pokoknya gitu kak. Tiba-tiba di saat-saat yang paling penting, dia tuh bisa jadi ustadz gitu kak. yang bikin aku tuh nggak pakai goma kak, titik udah. Karena dia baliknya ke Quran. Which is kan aku udah gak bisa bantah kak. Kamu kayak gini-gini, sabar, nanti ditambah. Salahnya gue adalah perempuan itu memang perlu didengar. Dia harus diberi ruang untuk cerita. Cuman kalau terlalu banyak cerita, masalahnya kadang-kadang bukan selesai malah melebar. Nggak Iya, solusi, iya. karena kalau Kadang-kadang solusi kita juga. perlu ngontrol lah gitu kan. Lo solusinya apa gitu. Dirasa cukup gitu di menit. Gua menitin 15 menit. Nyebelin. Pakai timer. Dia nggak tahu kadang-kadang bukan menit 15 menit. Gue nggak dengerin omongannya dia apa, cuman intisari gue tahu. Karena sebelumnya dia nggak dengerin masalah apa. Oke udah cukup. Udah gue belum cukup. Oke sebentar. Jadi gini. Udah selesai belum. Oke berarti kamu harus sabar dulu biar waktu nanti. Kalau kita belum kelihatan solusinya, insya Allah ngasih kita ujian sabar, waktu yang nanti akan menyelesaikan. Gue berdalih seperti itu, tapi memang banyak hal yang gue hadapin sampai sekarang pun masalah gue belum selesai. Gue mau naruh ke siapa lagi harapan? Iya benar-benar. Iya kan? Gue mau naruh ke PH, honor turun gue nggak tahu gimana. Kalau kecewa kalau kita ke makhluk ya. Kalau ke orang kecewa, ya udah. Kalau nggak taruh ke Gusti Allah, kita ikhtiar yang maksimal, selesai. Nah kalau menurut kalian berdua, landasan agama sepenting apa sih di keluarga? Allah, ya penting banget lah. Ya, iya Dan sih. kita saling nguatin. Putri bilang gua luar biasa agama, enggak, gua banyak ini juga kok, gua orangnya nggak sabar kan, makanya gua timerin tuh nggak sabar, bagian dari nggak sabar. Ridwan itu anaknya nggak suka mengungkapkan perasaan. Jadi dia emang nggak ekspresif kak, gitu. Jadi kalau dia ada apa-apa dia mendam atau nggak diomongin, kayak dia actionnya aja. Jadi nggak diungkapkan. Terus kalau ditanya sesuatu juga nggak bisa menjelaskan. Bukan nggak mau loh, tapi nggak mampu, nggak punya kemampuan verbal gitu. Jadi aku kalau pengen mendiskusi sesuatu dengan Ridwan, jadinya tuh kayak alot kak. Jadi kayak kenceng.
Oh, gitu. sedangkan kamu kan ngomong. Karena kalau aku banget tuh gitu, jadi kayak nyecer gitu. Aku gali lagi dari sisi sini nggak ketahuan. Dan mungkin Rita pada akhirnya kayak karena dia sesuatu yang dia nggak mampu, itu sesuatu yang dia terbatas. Akhirnya dia harus sampai marah dulu untuk ngeluarin. Tapi begitu udah keluar, itu yang aku cari. Oh, jadi pandangan kamu kayak gini. Aku ngerti kan, aku sebagai istri kan harus ngerti kan. Dan cara ngeluarin opini suami itu untuk Ridwan ngulikin sesulit itu. Jadi kalau ibarat aku host, dia narasumber. Ngulik-nguliknya tuh dalam banget sampai kayaknya dibikin nangis dulu, dibikin marah dulu gitu. Baru keluar, oh ini yang dia rasain, oh ini. Nah, ibu mertua aku tuh kalau denger, kalian tuh kalau lagi bicara nggak bener sih, emang. serem deh gitu. Nah, memang karena itu juga awal aku untuk bisa ketemu sama Ridwan, karena aku tadinya ngerasa kita tuh nggak bisa ketemu di tengah kan. Aku nggak tahu Ridwan itu seperti apa. Untuk cari dia di dalam itu susah banget. Berarti sampai akhirnya ketemu, aku bilang, Mbak, oke sebenarnya jadi caranya tuh kita ngomong, satu jangan ninggalin masalah, harus dibicarain, kita satu harus ngomongin waktu, terus kita harus konfront, dan kamu harus biarin aku bicara, terus kalau kamu nggak mau sesuatu kamu tanya gitu, jadi sampai di breakdown gitu Kak, hanya untuk pola berkomunikasi. Tapi Ridwan nurut? Iya. Nurut nggak nurut, ya namanya karena it works. Anak-anak Karena it works, ternyata dari komunikasi itu aku lebih ngerti, Ridwan dilayani lebih baik. Oh, Ridwan tuh maunya, oh aku tuh kalau bangun pagi terus aku nganterin dia. Oh, dari awalnya dia cuma pengen bilang nganterin, sampai akhirnya aku dapet ilmunya. Oh, memang kita adabnya harus kayak gini. Oh, matching, sampai akhirnya dia udah nggak komplain lagi. Tapi kan awalnya dia cuma kode doang. Kok nggak nganterin? Aku maunya gini, padahal gue misalnya nyiapin bekalnya dia juga. Maksudnya buat dia juga, cuman nggak nyampe gitu loh. Awal rumah tangga gitu Kak, menata pola bikin gitu. Biar klik tuh seperti apa gimana gitu sih aku untuk takzim mau dibikin dia nyaman, cuman aku nggak ngerti, dia nggak ngomong, dia cuma kode, dia cuma ngarep kayak gitu Kak. Akhirnya sampai gue lo maunya gimana sih gitu kan. Pasti gue mertua denger gini, wah ini anak berdua nih rumah tangganya ngeri juga nih kalau ada ngomong. Bukan apa-apa, karena kalau misalnya tanya sambil lalu, sayang kamunya ini, terus dia Ridwan kalau ngomong sambil lalu Kak, aku itu agak hiperaktif. Jadi aku tuh agak sulit fokus sama kayak anak aku. Sehingga aku kalau ngomong harus kotak mata. Jadi kalau Ridwan ngerasanya kamu nggak dengerin aku udah ngomong lebih dari 2 kali. Aku udah ini yang ketiga kali. Aku beneran nggak notice Kak. Jadi aku bukan yang nggak dengar. Karena kalau lo ngomong, harusnya lo ngomong depan muka gue kayak, Bu ingetin aku bangunin aku jam 6 ya, kayak gitu. Oh nggak bisa kalau selalu gitu Bu bangunin aku jam 6 ya. Auditori aku tuh nggak bagus Kak. Kita pun akhirnya untuk komunikasi berdua nih, kita melibatkan orang lain. Ada Om Onde, ada Bibi. Itu jadi kita bikin grup isinya untuk ntar gue di atasnya habis live TikTok gitu katakanlah. Om gue tiba-tiba datang, Mas katanya Bibu nanti kita berangkat jam 9.30 ya. Karena gue baru baca grup tuh. Karena gue kalau aku direct ke dia doang bisa kayak, ya aku nggak baca. Ya aku nggak dengar. Yang ada jadi ribut lagi. Karena pernah kejadian kayak gitu. Mbak, kan udah aku taruh di grup, kamu nggak baca? Enggak. Oke, berarti SOP-nya ganti lagi Kak. Oke, udah ditaruh di grup tetap. Ya, dia baca, reminder. Tapi ada orang lain juga dan aku akan suruh orang itu juga untuk remind kayak gitu. Jadi ini kayak gini susah cari penggantinya. Makanya kenapa aku mau Ridwan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah memang kekurangan Ridwan tuh ceplos-ceplos, iseng apa. Tapi aku mendingan daripada nikah sama cowok brengsek, tukang bohong gitu loh. Diam-diam nggak taunya punya investasi di luar kan. Karena sebenarnya semua orang pasti kan punya kekurangan kan. Nah ini kekurangan yang aku ambil, udah ini masih gue bisa milih. Oh dan kekurangan ini malah lo bisa, yaudah aku bisa nerima. Justru kekurangannya jadi kelebihan dia dong kan. Maksudnya gitu. Karena sesuatu itu yang makanya kan kalau Ustadz bilang ada pernikahan gini segala macamnya, lo yang milih kalau punya masalah gitu loh Kak. Nah makanya ini tinggal kita choose our battle aja. Dan aku lebih memilih Ridwan yang kekanak-kanakan, Ridwan yang moody ketimbang mungkin di luar Ridwan yang bisa segalanya sendiri, malah itu malah kita juga jadi pusing juga ya. Ridwan itu bisa lo pulang, gimana buat tadi syuting? Iya, chemistry, kayaknya dia ya agak nempel aku gitu deh gitu kan. Dia tuh orangnya jujur banget kan. Segala macam kan ceplos banget. Dia juga. Jadi kadang-kadang ya udahlah. Maksud gua apa itu dia nggak ditutupi? Gua ngebangun chemistry masih dalam koridor FTV kan. Gua belajar dari RDS ya. Jadi ngebangun chemistry itu yang paling enak kayak gimana. Zaman dulu tuh sampai bener-bener deketin kok perlu sampai jadian. Tapi zaman sekarang nggak bisa samain kayak dulu. Gitu ya kan pusingnya kalau gitu ya. Kalau di dunia peran apalagi ya. Bangun zaman kayak gue kurangin karena nyakitin hati orang kan. Jadi proses gue perjalanan gue main FTV itu dari 2009. Iya, 2008 akhir lah. Sampai akhirnya cuman chat-chatan atau gue cari cukup poin apa yang gue suka dari dia. Nah makin kesini tuh gapnya makin jauh Kak. Gue umur 35 lawan main gue umur 16.
saya harus kayak gimana sama anak-anak ini. Anak-anak ini perlu disayangnya Iya, seperti iya, iya, apa iya, ya iya. gitu. Tapi nggak kelihatan kayak 35 kalau di kamera. Kayak 20-an kan Masih gitu. bisa, masih Anak bisa. 16 ya bisa ngejar ke 20-an juga Iya, cuma sekarang kan. Gitu. Sebenarnya itu dia awet muda itu karena dia tuh nggak suka nge-gym. Jadi badannya dia itu, kalau ini kata Nggak suka nge-gym. nggak suka nge-gym. Jadi badannya dia tuh masih kayak anak-anak yang Oh belum SMA, pecah ya yang istilahnya belum, sih, iya. ototnya belum pecah ya apa gitu kalau ya. gitu Kak. Karena kalau misalnya ya Boleh mungkin nge-gym, anak yang boleh nge-gym, ntar muda gitu ya, tapi dia udah nge-gym, jadi kan malah kelihatannya tuh kayak lebih dewasa gitu. Jadi badan Nah, lebih jadi dia dipakein baju SMA, jadi dia kayak jadi masih tetap cocok gitu ya. Kalau tetap aja gini, tetap berkerut-kerut lah. Lama-lama juga gravitasi ya, gravitasi. Nah, Ada yang turun-turun dalam juga. pernikahan, challenge-nya tuh bukan cuma di pasangan, tapi juga ke keluarga anak. Anak. Betul. Nah ini gimana kali Ada ya? juga challenge misalnya cobaan di anak tuh macam-macam. Kalau Iya, kemasan. sama anak-anak gimana? Iya, alhamdulillah anak aku yang pertama kalau cobaan untuk aku karena nggak mirip aku aja sih. Coba bayangin aku gimana anaknya mirip-mirip semua. Anak gua sama gua semua. Jadi ya itu rezeki di Ridwan lah, karena anaknya mirip-mirip dia. Nah cuman, nah jadi kalau kita punya 2 anak nih Kak ya, kalau ngomongin mahal-mahalan, anak yang kedua, anak yang pertama ini mahalnya di sekolah Kak. Oh. Kenapa aku bilang mahal di sekolah? Karena anakku yang pertama ini dia tuh lebih ke otak kanan. Jadi dia otak Kreatif seninya dong malah. kuat, seninya kuat. Nah tapi kan untuk sekolahan zaman sekarang kayak sekolahan negeri gitu atau sekolahan yang satu arah pada umumnya itu tuh dia Nggak akan sulit bisa. belajar. Jadi kalau ibaratnya kita mau murah sekolah gratis gitu ya, nanti kalau anaknya udah masukin negeri gitu agak susah Kak. Bisa dia, tapi nggak akan berkembang jadi gemilang karena dia nggak absorb pelajaran tuh dengan optimal gitu loh. Nah jadi kayak ini kalau pertama tuh mahal di sekolah nih Kak, karena harus yang Montessori, harus yang sekolah alam, yang dia bisa mengekspresikan. Banyak explore ya. Tapi Harus kan yang di dunia harus yang sosmed studi tuh sekarang, jalan-jalan. Ini dunia gitu. otak kanan yang lagi sekarang beredar nih. Nah makanya Masya Allah. Tapi Tapi kan jadi terima kasih tantangan pada juga. endorse. Kenapa, Mak? Terima kasih Oh banyak. karena ada aja Kita gitu bisa ya. mereview melalui anak-anak kita yang unik ini. Oh, alhamdulillah ya benar-benar. Boleh di-share itu. Anak gua semua otak kanan semua gitu. Emang iya, Kak? Oh, semua. Nah jadi kalau yang pertama itu satu dia otak kanan, jadi kreatif, kritis. Jadi itu kan fitnah juga buat kita. Berarti maksudnya ujian buat kita. Kalau kita nggak pinter-pinter, pinteran dia kita jadi ya nggak bisa kalah ini ya. bisa Iya. kalah step, bisa apa namanya malah termanipulatif sama dia gitu loh. Nah yang pertama nih Masya Allah alhamdulillah seperti itu. Kalau yang kedua dia cenderung kayaknya dia malah mirip ke papaku kayaknya. Jadi papaku tuh memang pinter gitu, saya otaknya encer, terus apalah gitu. Ridwan juga sih, Ridwan juga. Tapi maksudnya anakku yang ini tuh kayaknya daya tangkapnya tuh bagus, cepat segala macam dan kayaknya nggak ada masalah. Otak kiri yang itu kayaknya tuh. Nah cuman dia ini anak COVID Kak. Jadi pas lagi bayi Oh, dia kena COVID, iya. terus kayak kena pneumonia. Jadi lebih kayak ujiannya tuh kesehatan, terus lebih gampang sakit. Sekarang suara tuh agak serak-serak gitu. Terus suka batuk. masih kecil. Iya, Pak. Terus Oh, ya jadi gitu-gitu itu lah, udah- Kak. Kayak suara lu Kayak juga suara rocker kali gitu. ya. Kan Iya suara sih. juga agak ini juga kan. Tapi anak kecil masalahnya bayi 2 tahun. Belum lahir balik ya, lucu juga suaranya kayak gitu. Ya siapa tahu akan Aku jadi juga karakter kayak gitu, ntar iya. anak. Iya, Apa-apa. mungkin. Suatu saat akan kepake sama tuh, belum disiapkan dari situ Iya, karakternya iya, kan. iya. Nah, tapi ya intinya gitu sih. Nah, jadi kayak kalau misalnya anak tuh kita kebetulan Ridwan sama aku, nah ini nih salah satu kan tadi banyak perbedaan ya kita suami istri. Nah aku sama Ridwan salah satu yang nyambung, kita yang sama banget. Kita tuh dua-duanya tuh santuy kan. Kita tuh santuy, kita orang tua yang slow banget. Nah Enggak alhamdulillahnya tipikal yang panikan yang ya enggak, apa bukan gitu yang ya. disiplin, yang tertata, yang punya planning. Jadi kalau misalnya kita aku punya sahabat gitu, kalau kita lagi ngobrol bareng ngomongin parenting, oh ya anak gue udah masuk sekolah Jerman karena disiplinnya bagus. Terus kalau agama kita di rumah, kalau untuk pendidikan pokoknya udah tertata. Terus kita masuk biaya sekolahnya segini, udah kita planning tertata banget, plannya well prepared lah. Kalau kita tuh yang kayak jalanin aja gitu Kak. Tapi kalian tuh termasuk jalanin aja, versi kalian tuh sebenarnya well prepare juga ya untuk umur-umur segini ya. Maksudnya tahu anak lo ini otak kanan, terus ini otak kiri. Iya, tapi maksudnya Ada karena ya tapi ini ada isu yang perlu kita perhatikan. nah, tapi kan ya maksudnya kita tuh cuek dalam artian gini Kak. Misalnya kita tahu nih jadi si Maher ini anak pertama kita tuh hiperaktif banget, which is dia nggak bisa diem. Aktif, ADHD, Iya, apa iya, iya. AS, Iya. apalah itu namanya. Ya pokoknya intinya dia kinestetik lah, aktif gitu loh Kak, gitu ya. Nah jadi di era pandemi sekarang ini kita juga harus pandai-pandai gitu loh. Kalau misalnya dia larinya harus diminimin gadgetnya, kita harus ada
Penggantinya apa? substitutnya gitu. Ada partner. Gitu. Nah, itu yang kita mesti lebih kreatif apa segala macam ya. Itu kerja sama kita tuh di situ karena ya anak itu ya sebenarnya kita manusia pada umumnya itu kan kita kayak gelas. Kita isi air putih, keluar air putih. Kita isi hal yang baik, keluar yang baik. Kita isi yang viral, ya anaknya keluarnya nyanyi lagu viral. Gitu. Jadi itu yang itu. Gitu. Jadi gitu. Maher, Bapak nggak suka ya. Dan semakin dia tuh gini, Bapak nggak suka. Oh, tapi Bapak tahu kalau semakin dia ngomong kita sefrekuensi dong. Kita juga dibalikin langsung sama dia. Cuman tetap masih nurut, alhamdulillah. Masih nurut. Tapi maksudnya intinya adalah Kak, kita harus ngejagainnya kan berarti beda-beda gitu. Yang satu ini itu pinternya bandel. Dalam artian kita semakin larang, dia semakin suka nih. Ya, dia kalau kata nyokap gua kecil, gua tuh kalau dilarang kayak disuruh. Iya. Ya, karena dia kepengen tahu lah. Gua dilarang kenapa? Alasannya apa gitu? Dan dia merasa mendapatkan perhatian kita, Kak. Iya, kayak semakin gitu. Jadi kayak semakin diganggu. Sebenarnya dia pengen main, pengen berinteraksi sama kita. Nah, itu tuh ya gitu, kemarin waktu kita ngaji sama Ustaz Ajo Benri ya, parenting apa segala macam, itu tuh kita diingetin lagi sih Kak, bahwa anugerah, amanah, tapi itu juga ujian gitu loh. Nah, yang anak pertama tuh kayak gitu Kak, bahwa kita harus sering-sering bercermin nih, karena anak yang pertama ini pinter banget nih, dia merefleksi orang tuanya tuh cepet banget. Setiap keluarga itu punya versi yang beda-beda. Enggak, setiap couple yang kita tanya pasti beda. Iya, ya kan? Dari proses ketemu, kemudian bagaimana fine tuning di keluarga, sampai akhirnya pola pendidikannya, terus pegangannya pada keluarga itu pengalaman adalah guru terbaik ya. Iya. Beda-beda cara, tapi pondasinya sama gitu. Ibaratnya pondasi yang akhirnya mempersatukan segala macam ini. Sekarang urusan anak juga ternyata polanya juga beda gitu ya. Tapi memang mereka mencari mana ini yang paling tepat. Nah, jadi kayak kemarin nih kita akhirnya baru ke psikolog anak lagi gitu. Kayak sebenarnya isu kayak anak tuh susah makan itu sebenarnya udah isu kayak dari 2 tahun yang lalu Kak. Nurun dari bapaknya. Jadi anak tuh juga. Nah, cuman setahun pertama Kak, itu hitungannya tuh tahunan loh kita belajar. Jadi di setahun pertama kita pikir anak kita tuh trauma makan. Karena anak kita tuh kalau dikasodorin makan Kak, tantrum, mencak-mencak. Kayak nggak mau itu yang kayak kita kemakan banget nih loh. Pas kita psikolog, ternyata anak kita ini pinternya di atas rata-rata. Dia ngelabuin orang tuanya. Kita setahun Kak buang waktu. Kira-kirain anak kita tuh trauma, kita punya kesalahan pengasuhan ke dia. Apa gitu? Karena apa mungkin dia dulu nggak mau makan kita paksain, apa kita terlalu keras sampai ternyata enggak, itu pinter-pinter aja. Waktu dia nangis-nangis gitu kita luluh, dia minta makan yang dia suka terus kita kasih, kebablasan kas tahun. Nah jadi kesalahan pengasuhan itu bisa terjadi segitu lamanya, bukan karena kitanya nggak concern, tapi kayak orang tuanya gitu ya? Orang tuanya lemah, dalam artian slow, bukan yang kita nggak bisa ngalahin. Nah, kadang-kadang kita udah tahu juga Kak, untuk kita nerapin ya kita juga nggak harus konsisten. Kalau alasan kecolongan tantrum itu gara-gara COVID sih Bu. Iya. Anakku yang pertama awalnya tuh kita udah hindarin, kita udah tahu tantrum itu seperti apa, COVID. Mau nggak mau kan yang cerita. Dia cuma di rumah doang. Itu nangis, tendangin lemari. Karena dia lihat ibunya tapi nggak bisa deket kan. Karena dia positif, aku harus jagain adek yang bayi. Jadi dia lihat ada ibunya. Dia lihat ada ibunya tapi ibunya nggak bisa ngurus dia, nggak bisa megang dia. Dia nangisnya levelnya langsung naik. Dan setelah itu unlock level 10 itu dia nangis. Besok-besoknya ya dia udah dapet di level segini. Udah tinggal reach lagi dia level jadi Maria Carey dong. Itu cara negosiasi anak sebenarnya kan. Cara negosiasinya mereka ketemunya di mana sampai akhirnya di keinginannya di level segini, berarti di sini nih gue main kan gitu. Karena kan lebih pintar berarti anak itu. Mereka selalu upgrade soalnya. Dia itu bisa. Kalau politik tuh Kak, langkahnya tuh dia 10 langkah dia udah tahu. Main catur, terus 10 langkah. Jadi dia bisa ke rumah neneknya, ke rumah mamahku, sampai mamah aku nganterin dia pulang, sampai mamahku mau pulang, dia nggak izinin. Akhirnya mamah aku bermalam. Itu tuh kan dari awalnya itu harusnya mamahku nggak nginep at the first place. Harusnya dia pulang aja, pulang nangis, minta mamahku ikut. Oke, Neni anterin, tapi begitu sampai rumah, Neni pulang, enggak, sampai masuk. Oke, habis masuk dianterin bobo, habis itu Neni pulang, enggak, sama Neni nginep. Sampai sebegitunya sampai gitu ya. Sampai dia tuh langkah-langkahnya, dia udah atur, dia tuh kagak makan.
kakak mau mandi, kakak mau sebelum itu jadi lagu lama kan kita kan itu kemakan. Ternyata kita baru tahu dia tuh sepinter itu. Dia negotiator berarti. Iya. Dia negotiator. Canggih banget. Dia jadi marketing aja ntar. Iya. Iya bisa. Gue lock kayak berdua Nah, sih. kalau dia kan titik seperti biasa. Kalau Ridwan kan Bukan juga. sama kayak lu. Ya ini kan pawangnya ya kan jatuhnya dari dia nih. Sini masuk, lu nangis di sini. Gue dengerin. Tapi jadi akhirnya gimana? Makan diem, aku Berarti capek. harus gitu berarti kan? Nah makanya kita tuh kan pasti ada blind spotnya. Nah di rumah tangga tuh aku sama Ridwan sama banget. Ternyata dia butuh sosok yang kuat. Which is ya kita harus menjadikan diri kita tuh harus push ourselves kak. Aku harus jadi ibu yang disiplin, ibu yang tetek. Padahal aku slow banget. Kadang kalau nggak misalnya tega. Iya. Berarti nggak tega. Dan intinya ini sih kak, ya ini yang aku pelajarin ya. Sebenarnya pasti kita nggak luput dari kesalahan dan kita pasti juga mencapai kesempurnaan tuh nggak bisa dalam satu kali. Intinya pada saat kita mau bebenah diri itu udah, menurut aku ya target aku di dalam rumah tangga dan parenting adalah kita selalu mau bebenah diri. Selama kita mau bebenah diri, kita mau koreksi action kita selalu mau coba cara yang baru, kita nggak pernah mau nyerah. Menurut aku kita on track. Tapi bukan hasil. Karena kalau kita ngomongin hasil kak, kita jauh lah gitu. Maksudnya kita pengen ini tuh nggak kayak, maksudnya ya kayak misalnya si Maher kita masukin sekolah yang ngafalin Quran, temen-temennya udah jus 30 nih hafal. Maher Anaba 1-4 stuck. Ya karena dia bukan otak yang ngafalin kan, dan ternyata dia fokusnya belum bagus. Kita masukin ya percuma gitu. Masukin kurikulum gitu. Nah kita fokus sama hasil, tapi kan kita fokusnya di proses. Oh kita udah pernah masukin sekolah yang kayak gini, belum berhasil, berarti kita coba next time. Ternyata itu yang membuat aku dan pendampingan ini nggak sia-sia. Maher aku beliin Lego kak 2 tahun, dari 2 tahun yang lalu mainannya ada di rak, dia nggak pernah sentuh. Tiba-tiba sekarang dia anteng bisa 3 jam main itu. Ya karena sinapsnya ya dia baru nyambung, baru ngerti asiknya, dia baru mampu itu sekarang. Tapi kan nggak sia-sia dong aku taruh Lego itu dari 2 tahun yang lalu menurut aku. Iya, Belum saatnya belum aja. waktunya aja. Iya, tapi pada waktu itu kalau kita ngomongin orang lain, kok anak lain itu bisa bikin mereka anteng. Anak gue udah dibeliin macem-macem, masih cari barang lain, masih gampang bosen, masih segala macam. Gitu-gitu loh kak. Ya intinya adalah kita selama kita berusaha, kita tuh nggak ada yang sia-sia sih gitu loh. Jadi Iya. lifetime ta'aruf lah ibaratnya. Iya, benar. Nah sekarang nih sebagai suami dan istri ya, ini apa namanya sebagai, tapi secara jujur ya, terakhir nih. Lu ada nggak apa namanya lu ungkapin ke Ridwan yang belum pernah lu ungkapin, atau juga mungkin pendapat lu selama ini aja, misalnya saya terima kasih ya untuk segala macam bla 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 bla, saya apa namanya mohon maaf atas segala ini. Nah berani nggak lu ngomong gitu ke suami lu atau juga ke istri lu, sesuatu yang belum pernah lu ungkapin sebelumnya? Jadi gini kak, banyak banget di luaran sana tuh orang yang ngerasanya Ridwan tuh nggak men-treat aku as a princess. Di luar sana tuh banyak pasti yang nggak tahu, karena kelihatannya juga Ridwan tuh nggak yang tipe lovey-dovey, romantis memuliakan istri. Padahal masya Allah, tabarakallah ya, Ridwan itu menomorsatukan istrinya banget. Kalau bisa dibilang nih kak, aku bisa tahu misalnya pin ATM-nya dia gitu ya. Ridwan tuh kerja banting tulang pagi sampai pagi gitu. Dia tuh hampir nggak pernah dia punya need sesuatu untuk dia habisin duitnya dia. Kalaupun dia mau beli sesuatu, menurut aku tuh murah banget, kayak ya udah beli aja sih lo yang kerja gitu. Ya udah lo pakai, lo belanja. Lo tuh nggak suka belanja. Jadi Ridwan tuh bener-bener aku ngerasanya dia dedicate his time, his life itu benar-benar untuk bahagiain anaknya, keluarganya, istrinya gitu. Karena dia sendiri tuh nggak neko-neko buat hidupnya, dan which is mungkin aku nggak pernah bilang ini karena Ridwan juga nggak tahu, karena Ridwan juga ngerasa itu dia kewajiban dia sebagai anak, sebagai suami, dan dia ngerasa itu adalah takdir yang dia nggak bisa hindarin. Kayak yaudah gue kerja emang udah nasib, gue cowok kayak gitu-gitu loh kak. Padahal sebenarnya aku cuma pengen kasih tahu bahwa apa yang Baba lakuin itu masya Allah, insya Allah sih pahalanya itu besar banget di sisi Allah, dan itu semoga Baba bisa gitu terus, maksudnya yang baik ini bisa dipertahankan dalam artian ngelurusin niat bahwa di dunia ini jadi ladang pahala untuk keluarga, dan kalaupun di dunia itu nggak di-appreciate sama orang, kayak Ridwan nih pemain FTV, raja FTV, tapi kok kelihatannya nggak mewah atau segala macam, nggak usah pedulin orang. Yang tahu tuh adalah keluarga, terutama aku, istri, anak-anak semuanya, bahwa Baba adalah sosok terbaik
yang lu super duper pekerja keras luar biasa, sayangnya untuk istri, anak-anak dan Masya Allah. Aduh, sampai netesin air mata loh. Benar-benar tulus banget dari dalam hati gitu ya. Kayaknya belum pernah diungkapin langsung nih kayaknya. Iya, emang enggak, karena ya apa sih ya, apalagi kayak karena itu juga aku sesuatu yang aku baru sadarin gitu loh Kak. Jadi terakhir-terakhir itu Ridwan emang sebenarnya kalau tadi Ridwan bilang Ridwan tuh nggak pengen pengennya syuting terus tuh sebenarnya bohong. Ridwan tuh sebenarnya pengen banget hijrah yang udah nggak di dunia entertain, tapi kita nih masih selalu dapat jatah gagal, dan menurut aku tuh proses Allah tuh pasti kasih ujian karena sayang. Jadi Ridwan tuh mencoba sampai akhirnya di titik oke, gue taunya gue ikhtiar gue kerja yang kelola loh, karena dia maksudnya Ridwan tuh sampai detik ini sih kita masih ada ujian. Itu menurut aku ujian itu adalah salah takdir Allah sayang ya. Mungkin kita nanti suatu hari nanti kita bisa cerita tentang hari ini bahwa akan ada ibrohnya, karena semua itu kan proses perjalanan gitu ya. Nah Ridwan tuh sampai di titik dia tuh nggak mau kelola keuangan Kak, karena dia takut salah langkah, karena langkah ngambil pesan ini ditipu orang, langkah ini ternyata punya sahabat pembisik yang kurang baik dan lain-lain gitu. Jadi aku tahu banget kenapa aku bisa ngomong kayak gini, karena setelah aku sadarin, setelah aku kelola uangnya Kak, Ridwan itu nggak pakai buat apapun. Masya Allah. Jadi dia benar-benar, dan sampai kalau orang mikir, wah gila nih pasangan sasi banget, bajunya selalu sama, mohon maaf lahir dan batin, sampai baju aja aku yang ngurusin, karena dia tuh nggak pernah belanja. Jadi pasti aku yang belanja, aku tahu apa yang dia butuh, celana chino apa yang dia kurang, apa yang udah jelek yang harus diganti, syuting tuh wardrobe-nya apa, karena itu tahu. Jadi dia tuh benar-benar senggak suka belanja itu, senggak hedon itu. Jadi ya mungkin itu dia nggak pernah tahu, dan itu nggak, orang di luar tuh mungkin nggak tahu kan, tapi Ridwan itu di balik cueknya dia kasih dunianya justru. Jadi malah bukan gimmick yang kayak gimana banget. Jadi ya itu sih yang membuat aku akhirnya mau totalitas jadi istri, beneran di rumah aja. Jadi kita tuh kan nggak pernah ibu kita tuh dulu bekerja. Jadi memang waktu pas kita nikah dia bilang, Bu, bukan aku ngelarang kamu syuting, bukan aku ngelarang kamu eksis lagi atau kerja. Oke, gini aja deh, kalau emang ternyata kamu dapat panggilan itu dan ternyata emang kamu punya konsekuensi, intinya aku di rumah, aku nggak kerja, aku dampingin anak-anak. Karena aku dampingin anak-anak buat kita udah bersimulan sebelum kita nikah nih Kak, bahwa anak tuh harus didampingin, anak tuh harus tumbuh bersama orang tua. Kalau mau syuting, jadi kalau misalnya lo syuting, gue nggak ngelarang, tapi konsekuensinya gue nggak syuting. Gitu. Kalau misalnya gue syuting, kalian harus ada salah satu yang ada di rumah. Ya udah, kalau misalnya gue syuting, lo di rumah, gitu. Buat aku pribadi Kak, dulu pertama kali berat banget. Dulu spotlightnya di aku, sekarang ya kalau misalnya kita ngeliat spotlightnya Ridwan, istrinya Ridwan gitu. Which is buat aku sih sebenarnya kalau sekarang aku udah aku bisa bangga, aku bilang kayak gue manajer Ridwan dalam artian gue kesuksesan dia, kesuksesan gue gitu. Tapi untuk awal-awal Kak, itu kan susah banget Kak. Untuk aku mendukung di baliknya dia loh. Aku biasa orang di depan layar kan, bukan di balik layar, dan gue harus supportnya dia di balik layar. Tapi ego kamu? Iya, pada akhirnya karena ngeliat Ridwan itu dulu kayak, tapi Ridwan kerja tuh juga bukan buat dia ternyata. Dia di luar sana tuh buat pulang bersama gitu. Jadi akhirnya aku ngerasa bahwa kita take team, dan aku akhirnya ngerasa bahwa iya gitu Kak, gitu loh. Jadi itu yang bikin aku kayak oke, gitu. Dan akhirnya itu membuat aku juga jadi istri yang profesional, karena aku ngerasa Ridwan profesional banget nih jadi suami, udah jadi bapak gitu ya. Gitu loh. Dia berjuang bersama nih. Jadi makanya aku jadi istri tuh kadang-kadang kalau misalnya aku ngaji, makanya aku kadang-kadang tetap izin sesuatu aku yang kayak izin minta keluar tuh untuk ngaji Kak. Kenapa? Karena aku sebagai ibu, sebagai istri, aku ngerasa benteng aku kurang banget. Cuman itu yang nguatin aku. Kalau misalnya aku ilmunya enggak, ya itu aku runtuh, aku bonyok gitu Kak. Gitu sebagai ibu dengan segala cobaannya, kita di rumah gitu kan. Kadang-kadang jadi pengen putus asa, ya mungkin kayak ya baby blues segala macam. Padahal itu kan sebenarnya bisikan syaitan gitu. Jadi kalau iman aku nggak kuat, aku yang runtuh. Jadi aku selalu bilang Ridwan, aku yang penting disupport ngaji. Dan selama dia ngizinin aku, udah rumah tangga kita balance, karena ya aku tahu basic needs aku tuh itu. Masya Allah. Ya mungkin ada dari kalian untuk yang pada lagi mau nikah nih, gitu.
Satu sih libatin Allah, karena itu nggak pernah pasti. salah. Kita mau berbisnis jangka panjang nih dengan seseorang, pastiin partner bisnis kita nih untuk mencapai pahala dan ridho Allah nih, ya kita libatin Allah juga. Allah ridho atau enggak, Allah senang atau enggak, dikasih jalannya mulus atau enggak. Kalau enggak berarti itu kita harus membaca pertanda, mungkin emang kurang baik atau ada apa segala macam. Karena once sudah kejeblos, udah di dalam pernikahan, itu udah jadi surga sama neraka kita deh gitu loh. Kalau kita nggak sabar jadi neraka kita, kalau kita juga salah pilih, sabarnya kita nggak kuat, dan atau kalau gampang jadi malah jadi mudah jadi surga. Itu sih Kak. Itu sih yang ketiga mungkin kita emang nggak harus matre sih Kak. Tapi kita harus lihat calon kita ini pekerja keras atau enggak. Karena pada saat kita hamil, kita tuh udah harus mikirin ini udah ada amanah titipan Allah. Yang jadi daging itu bukan dari makan ciki ya Kak ya. Kudu makan protein tinggi, zat besi bagus ya kan Kak. Nutrisinya. Butuh makan steak ya kan. Dan itu kan butuh cuan ya. Gitu kan. Jadi pada saat kita lagi PDKT gitu, kita pastiin nih orang mau serius nggak punya anak, punya keturunan, ngedidiknya bakal kayak gimana, mau serius nafkahin atau nggak, mau kerja keras atau enggak, terus mau ya gitu-gitu sih Kak. Jadi nah kadang-kadang pada saat aku dulu belum belajar agama ya, pada saat dulu tuh nggak apa sih gitu ya kajian, padahal itu tuh ya itu kalau aku bilang Islam itu adalah ilmu bela diri. Kita harus tahu ilmunya sebelum kita tuh ke pertandingannya gitu loh. Battle itu di pernikahan kita butuh tahu ilmunya. Nah jadi apa namanya, cari yang emang mau belajar, partner yang mau belajar bareng. Supaya di pernikahan tuh kita bisa ningkatin ilmu bareng-bareng, praktekin itu ilmu bela diri itu bareng-bareng. Jadi kita ciat tuh berdua gitu loh. Gitu. Karena pasti kalau berdua kan lebih kuat daripada belajar sendiri doang juga. Benar. Ini terima kasih nih pasangan ini nih, ibaratnya nih. Iya, benar. Gua ada satu nih, gue sekarang. Apa? Satu, buat yang mau nikah, jangan ngarep yang sempurna kan dia bilang. Karena pasanganmu itu cerminanmu. Jadi ketika lu ngarepin yang sempurna, lu udah sempurna belum? Ketika ada yang kurang dari dia, itu dirimu lah yang melengkapi. Terus ketika, terutama laki-lakinya ya, kalau istrinya ada salah atau si perempuannya ada kurang, suaminya yang tanggung jawab. Dosanya dari bapak pindah ke suami. Ya, kurang-kurangin nyalain istri, kalau hilap minta maaf, minta didoain biar lebih sabar, biar lebih ingat. Terima kasih nih untuk Putri dan juga Ridwan. Terima kasih nih. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan cerita yang mungkin belum pernah nih. Cerita ini bisa didapatkan sebelumnya. Yang pasti Kak, yang baik-baiknya diambilkan. Tadi banyak episode-episode yang manusiawi. Itu manusiawi. Nggak apa-apa jadiin pelajaran aja. Manusiawi. Ya. Tapi benar tadi apa yang dibilang Putri dan juga Ridwan, bahwa ini sebuah ini bahtera perjuangan yang nggak berhenti ya. Sampai seumur hidup. Seperti orang bilang, menikah itu bukan kata benda tapi kata kerja. Jadi menikah itu bukan hadiah tapi perjuangan. Ya, mudah-mudahan kita ketemu partner berjuang yang cocok sehidup. Amin. Ya Jana. Amin. Amin. Semoga istiqomah selalu pastinya ya. Amin. Terima kasih buat teman-teman semua yang mau share cerita ini, silahkan monggo langsung di-share aja, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Dan pas kita pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.